Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamun ala sadina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bersilaturahmi pada kajian rutin di bulan suci Ramadan ini setiap hari bersama sobat ngaji yang mudah-mudahan Bapak Ibu yang senantiasa setia bergabung semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semua, selamat pagi, selamat bergabung kembali pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Akang Teteh, dan adik-adik juga ya, pasti ada yang bergabung. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai 50 partisipan ya. Bagi yang sudah memiliki linknya boleh di-sharekan kepada yang lainnya untuk bisa bergabung bersama juga di sini ya, karena programnya juga gratis, bisa diikuti oleh semua semua kalangan usia ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, kira-kira ada yang sudah tahu judul apa nih yang akan kita bahas bersama pada hari ini? Ada yang sudah membacanya? Tuh, Getaran tebal dan topik tipis. tepasan Oke, tebal. materinya getaran tebal dan tipis ya. Materinya tafhim dan tarkik ya. Wah, ini menarik sekali nih pembelajarannya dan juga pembahasannya. Insya Allah kajian pada pagi hari ini kita akan dibersamai oleh salah satu asatid dari tim Sahabat Ngaji juga ya Bapak Ibu. Yakni ada kita dibersamai oleh Ustadz Nizal ya Bapak Ibu semua. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz Nizal, bagaimana nih kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali nih terlihatnya Pak Ustadz. Insyaallah. Ya Allah ya. Baik Bapak Ibu, nih sepertinya Ustadz Nizal pun sudah siap ya. Nah kalau Bapak Ibu semua juga sudah ready, siap juga ya Bapak Ibu? Insyaallah. Insya Allah bisa Insya dipersiapkan Allah dari siap. sekarang nih untuk catatannya, musafnya, internetnya juga mudah-mudahan stabil, tidak ada kendala ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu agar mengefektifkan waktu dan juga semuanya agar diberikan kelancaran ya, boleh nih kita awali pembelajaran hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan tempatnya serahkan kepada Ustadz Niza. Silakan Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, Bapak, Bunda semuanya, gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat. Sekarang puasa keberapa? 17. 17, Masya Allah. Malam itu malam Nuzul Quran. ya Nuzul Quran ya. Memang salah satu di antara keutamaan bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran ya. Dan setiap yang berkaitan dengan Al-Quran maka ia akan menjadi mulia. Al-Quran.
diturunkan pada suatu bulan Ramadan, maka bulan itu menjadi mulia. Al-Quran ya diturunkan di suatu malam, maka malam itu menjadi mulia, malam Lailatul Qadar. Dan ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad, maka Nabi kita pun menjadi penghulunya para nabi, gitu ya. Kemudian ketika Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun menjadi penghulunya para malaikat. Dan ketika Al-Quran ya itu berada di dalam dada-dada kita, di dalam hati-hati kita, maka insya Allah kita pun akan dimuliakan oleh Allah ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana Quran, allamahu. 'allamahu ya. Sebaik-baik di antara kita adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ataupun mengamalkannya. Dan insya Allah, Ana yakin semua yang hadir di hari ini berlomba-lomba ingin menjadi orang yang terbaik ya. Manusia yang terbaik yang dimana tadi disebutkan dalam hadis khairukum, sebaik-baik di antara kalian man ta'allama al-Qur'an, yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengamalkannya ataupun mengajarkannya ya. Kemudian insya Allah yang akan kita bahas hari ini adalah masih berkaitan dengan ilmu tahsin ya. Jadi ilmu tahsin atau tajwid ini adalah merupakan salah satu cabang daripada ilmu Al-Quran ya. Jadi ilmu Al-Quran itu luar biasa banyak ya. Ada misalkan ilmu tafsirnya dan sebagainya. Nah, ilmu tahsin adalah merupakan cabang daripada ilmu Al-Quran. Dan ilmu tahsin ini atau ilmu tajwid ya, tahsin sama tajwid sama-sama aja ya. Artinya sama membaguskan ya, memperbaiki. Ilmu tahsin atau tajwid ya, ilmu ini adalah merupakan ilmu yang mulia juga ya. Kenapa mulia? Karena berkaitan dengan Al-Quran. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka insya Allah ia akan menjadi mulia. Sebagai contoh misalkan ketika kulit sapi ya, yang satu dijadikan bedug ya, yang satu lagi dibikin kaligrafi, misalkan dituliskan di sana Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira nasibnya beda gak? Tentu beda ya. Kalau bedug itu setiap tahun mungkin atau setiap kali waktu sholat dipukul-pukul gitu ya. Tapi kalau kaligrafi yang apa, kalau kulit sapi tadi yang ada tulisannya Bismillah, kira-kira diinjak boleh gak? Nggak boleh. Nggak boleh Nggak ya. boleh. Nggak Nah, boleh. terus di mana disimpannya? Disimpannya di mana? Di dinding ya, Di Ustaz. dinding, di atas gitu ya. Begitupun ya tadi ya. Pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka ia akan menjadi mulia. Yang tadinya tidak jadi apa-apa menjadi apa-apa. Contoh lagi misalkan kertas gitu ya. Kertas yang satu koran gitu ya. Yang satu tulisannya Al-Qur'an. Maka beda nasibnya ya. Koran mah bisa dibuat misalkan bungkus dan sebagainya ya. Dipakai buat ngelap jendela misalkan sebagainya. Tapi kalau yang ada tulisan Qur'annya bahkan kita nginjak pun ketika tidak sengaja langsung istighfar kan. Kemudian diambil dan sebagainya ya. Maka sekali lagi di sini kita sama-sama ya berlomba ya dalam kebaikan untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah yaitu dengan cara belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insya Allah materi yang akan kita bahas hari ini materi yang sangat menarik ya, materi yang dimana eh, relevan begitu ya dengan kondisi sekarang ya, yang dimana Anda yakin setiap ibu bapak semua yang hadir di sini pasti ada targetan untuk menghatamkan Al-Quran dalam sebulan ini begitu ya. Mungkin ada yang sudah tamat untuk tadarusnya, ada? Masya Allah. Ada yang bersama-sama di Ya, masjid, Ustaz. mungkin ada yang misalkan masih on the way, masih di jalan. Misalkan sekarang masih di juz 17 gitu. 17, Ustaz. Ya, jadi satu hari satu juz. Ya, Ya. mudah-mudahan bisa sampai di akhir begitu ya. Bisa tamat minimal satu Ramadan satu kali begitu ya. Karena apa?
Karena memang inilah momennya, momen diturunkannya Al-Quran yang dimana ketika satu huruf kita baca itu dilipat gandakan gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalkan semua marketplace saat ini ya, semua marketplace saat ini menawarkan promonya, promo Ramadan ataupun misalkan promo Lebaran ya sebagainya, yang dimana sekarang mungkin harga-harga pada diskon begitu ya, maka Allah pun memberikan apa istilahnya hadiah yang masya Allah begitu ya, pahala yang berlipat di bulan Ramadan dan waktunya terbatas hanya 1 bulan ya, hanya 30 hari ya. Dan sekarang sudah 17 hari ya mungkin sudah kita lalui ya, yang dimana tinggal 13 hari lagi begitu ya. Nah ini jangan sampai kita sia-siakan gitu. Dan insya Allah ya, ketika hari ini kita sama-sama belajar, maka pahalanya pun berbeda dengan pahala belajar kita di bulan-bulan biasa. Oke. Baik, izin untuk Anda share screen terlebih dahulu ya, untuk materi yang luar biasa di pagi hari ini. Semoga bisa kita sama-sama memahami dan bisa mengamalkannya. Oke, bulan Ramadan, bulan Al-Quran diturunkan ya. Untuk judulnya adalah getaran tebal dan tipis, ro, tafkhim dan tarkik. Ya. Bapak Ibu semua, yang perlu kita pahami terlebih dahulu ya. Ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullah, beliau mengatakan ya, langkah pertama adalah mengenal makhorijul huruf ya. Makhorijul hurufi wasifati dan sifatnya ya. Jadi pertama mengenal makhraj huruf, kemudian sifat huruf ya, agar apa? Liyalfidhu bi afsahil lughati ya. Kemudian berikutnya yang perlu diperhatikan adalah kita harus belajar yang namanya tafkhim tarkik, tebal dan tipis ya. Jadi tahapannya mengenal makhraj, mengenal sifat, kemudian mengenal tebal dan tipis ya. Jadi sekarang sebetulnya kita loncat ke bagian ketiga ya, tebal dan tipis ya. Nah, untuk huruf ro ya, huruf ro ini dia memiliki sifat yang namanya takrir ya. Nah, Anda tulis di sini takrir. Mungkin bagi ibu bapak semua yang pernah belajar, kita murojaah bersama-sama. Bagi yang belum pernah belajar, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang baru begitu ya. Takrir. Jadi ada sifat yang namanya takrir. Oh iya, mungkin sedikit Anda bahas ya. Makhraj huruf itu membahas tentang tempat keluarnya huruf. Ya, sekali lagi, makhraj huruf itu berbicara tentang atau membahas tentang tempat keluarnya huruf. Huruf apa? Yaitu huruf hijaiyah, dimulai dari hamzah sampai huruf ya. Itu makhraj. Sedangkan sifat, sifat itu berbicara tentang cara ya, bagaimana caranya huruf itu dikeluarkan. Seperti itu ya. Jadi kalau untuk makhraj berkenaan dengan tempat keluarnya, kalau sifat berbicara tentang bagaimana huruf itu dikeluarkan. Apakah misalkan nafasnya mengalir, suaranya tertahan, sebagainya itu berkaitan dengan sifat. Berikutnya tafkhim tarkik ya ataupun tebal tipis ya. Di antaranya huruf ro ini ya. Tadi huruf ro di antara sifatnya adalah takrir, bergetar gitu ya. Jadi huruf ro itu dia memiliki sifat yang namanya takrir ya. Nah, kalau huruf ro ya, huruf ro itu yang kayak gimana bentuknya? Ya, mungkin sudah pada tahu ya. Nah, kayak gitu ya, huruf ro kayak gitu. Huruf ro ini kalau misalkan sifat takrirnya dihilangkan ya, maka dia menjadi huruf lam gitu. Nah, gitu. Jadi di antara perbedaan antara huruf ro dan huruf lam yaitu di sifat takrir ya. Takrir yaitu getaran ya.
Seperti itu. Jadi kalau misalkan ingin membedakan bisa kita kasih contoh misalkan ucapkan loro ya. Lo, ro. Lo, ro. Lo itu lam, ro itu huruf ro ya. Lo, ro. Pokoknya kalau huruf ro takrirnya dihilangkan, maka dia jadi lam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena itu ada takrirnya. Coba kalau misalkan takrirnya atau getarannya dihilangkan, maka jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi lam. Nah, baik. Itu untuk huruf ro ya. Kemudian untuk makhrajnya di mana tadi huruf ro? Makhrajnya huruf ro itu ujung lidah ke langit-langit ya. Ujung lidah Jadi ke langit. langit-langit. Mungkin kita akan coba cari huruf ro ya. Afwan. Huruf ro Ujung-ujung lidah menyentuh gusi Afwan. dekat yang Kita menghadap sedikit lihat dulu ya. ujung lidah Oh menyentuh iya, gusi Afwan, dekat. Afwan. Kita cari dulu untuk gambarnya ya. Supaya bisa tergambar bagaimana kondisi huruf ro. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Huruf ro itu ujung lidah ya. Ujung lidah ke langit-langit. Ro ya. Ujung lidah ke langit-langit ya. Ujung gusi. Kurang lebih seperti ini. Huruf ro itu ujung lidah ke langit-langit. Menyentuh gusi. Ya, ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya di sini tadi dijelaskan ya bahwasanya huruf ro itu dia ada yang tafkhim, ada yang tarkik. Oke. Tafkhim itu apa? Tafkhim itu tebal ya. Jadi dengan kita belajar yang namanya tahsin gitu ya, kita akan mengenal beberapa istilah. Di antaranya ini, tafkhim itu artinya tebal ya, tebal. Kemudian kalau tarkik adalah tipis. Oke. Jadi apa itu tafkhim? Tafkhim adalah tebal. Apa itu tarkik? Tarkik adalah tipis. Oke. Kemudian ya, huruf ro ini tadi jadi untuk huruf itu nanti dia akan terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada tulis ya. Pertama, huruf itu ada yang tipis selama-lamanya. Tipis selamanya. Tipis selamanya. Yang kedua ada tebal selamanya. Atau tafkhim selamanya. Tebal selamanya. Dan yang ketiga yaitu bisa tebal, bisa tipis ya. Atau wajahan. Wajahan itu memiliki dua wajah, dua cara baca. Bisa tebal atau tipis. Nah, huruf ro termasuk ke bagian yang ketiga ya. Jadi huruf ro termasuk ke bagian yang ketiga karena huruf ro itu dia bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis begitu ya. Huruf yang tipis selamanya apa? Misalkan huruf huruf ta ya. Huruf ta itu dia tipis selamanya. Mau dia fathah, kasroh, dhammah, mau dia sukun tetap dibaca tipis. Huruf sin pun sama ya. Pokoknya dibaca tipis selama-lamanya. Adapun huruf yang tebal selamanya apa? Nah, yaitu huruf misalkan huruf so ya itu tebal selamanya. Huruf to tebal selamanya. Huruf bo
tebal selamanya. Huruf ro ya, tebal selamanya. Oke. Adapun untuk yang tebal ataupun yang bisa tebal bisa tipis di antaranya huruf ro, kemudian huruf lam ya dan alif ya. Jadi huruf yang dibaca tebal ataupun tipis di antaranya huruf ro, huruf lam dan alif ya. Namun yang akan kita bahas hari ini adalah huruf huruf ro. Baik ya. Kemudian kita bahas lagi. Huruf ro itu ya pada dasarnya dia termasuk huruf yang tipis istifal ya. Namun dalam keadaan tertentu maka dia bisa dibaca tebal dan bisa dibaca tipis. Nah, kemudian insya Allah kita akan bahas ya untuk kondisinya ya. Kondisi ketika ro itu dibaca tipis tuh seperti apa saja. Kemudian kondisi ketika huruf ro dibaca tebal itu ketika kondisi apa saja ya. Ini mungkin nanti bisa bisa dicatat ya. Bisa dicatat ataupun bisa nanti di dipelajari kembali ya. Kita bahas dulu huruf ro dibaca tebal ya. Pertama, huruf ro dibaca tebal. Tadi tebal itu apa? Tafkhim ya. Tebal atau tafkhim. Oke. Nah, yang pertama huruf ro itu oke, Afwan, mungkin bisa kita hapus. Nah, yang pertama huruf ro itu dia dibaca tebal ketika berharokat fathah. Harokat fathah. Oke, ya bisa diingat-ingat ya. Pertama, huruf ro dibaca tebal ketika harokat fathah. Apa contohnya? Qoro'a, misalkan ya. Qoro'a, qoro'a. Nah, qoro'a, ro, ya, ro. Yang kedua, ya, ro-nya sukun. Ro sukun, kemudian sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Oke, ro sukun sebelumnya fathah. Apa contohnya? Arham, misalkan ya. Arham. Kita tulis arham. Oke. Nah, ro-nya sukun. Sebelumnya fathah. Arham. Ya, arham. Kemudian yang ketiga, yaitu ro sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya fathah. Ro sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya fathah. Apa contohnya? Contohnya misalkan wal fajr. Ya, al fajr. Contohnya al fajr misalkan ya. Nah, Mana tulisannya Ustaz? ini Bu. Nah, Nggak al fajr. kelihatan. Kelihatan? Tulisannya yang nggak kelihatan. Oke, kurang gede atau gimana Bu?
Ya nggak tahu aku kok nggak kelihatan Kelihatan apa Ustaz. gitu. Kelihatan Pak Kelihatan Ustaz. namanya? Sudah Kelihatan. jelas Ustaz. Sudah jelas. Ada Hidung yang aja, Jelas. Bu. abu-abu loh Ustaz. Bisa Yang kok, merah. bisa. Tulisan Ada Arabnya. tulis Mungkin Merah karena warnanya merah, Bu. warna merah. mungkin karena warna Oh, merah. ya, siap. Mungkin anak ganti gitu ya, pakai warna putih. Ya. Afwan, Bu ya. Oke. Ro sukun sebelumnya sukun. Al-Fajar misalkan. Al-Fajar. Al-Fajri. Al-Fajar. Al-Fajri, Al-Fajar. Oke. Kemudian yang keempat, ya, kita perlahan ya, perlahan sedikit-sedikit. Supaya materinya bisa dicerna. Kemudian yang keempat adalah ro sukun, ya. Ro sukun. Sebelumnya alif, ya. Sebelumnya, afwan kalau tulisannya agak berantakan ya. Sebelumnya alif, kemudian sebelumnya fathah. Contohnya apa? Contohnya misalkan al-bihar, ya. Al-bihar. Al-bihar, ya. Bihar. Oke, segitu dulu ya. Baik. Bapak Ibu semua, ya. Jadi huruf ro dibaca tebal. Pertama harokat fathah, ya. Harokat fathah, ya. Kemudian yang kedua ro sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga ro sukun sebelumnya fathah. Yang keempat ro sukun sebelumnya alif sebelumnya fathah. Baik, kita baca bareng-bareng ya supaya ingat. Pertama ro harokat fathah. Yang kedua ro sukun sebelumnya Sebelum fathah. fathah. Yang ketiga ro Ro sukun sukun sebelum sebelumnya sukun. sukun Sebelumnya fathah. sebelumnya Fathah. ro sukun sebelumnya Sebelum alif. alif sebelumnya Sebelum fathah. fathah. Baik, coba yang mau baca boleh angkat tangan. Sukun sebelumnya. Baik, di sini ada Ibu Safrinawati. Mangga Ibu dibaca. Ro, bal atau tafkhim. Yang pertama, Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qara'a arham al-fajr. Satu lagi kurang nampak. al-bihar. Al-jihar. Al-bihar. Oke, baik. Coba Ibu Hasnawati sekarang baca yang ininya aja. Nah, istilahnya aja. Coba Ibu Hasnawati, mangga Ibu. Baik Ro Ustaz, harokat fathah. ro tebal atau takhim. Yang pertama, harokat fathah. Yang kedua, ro sukun sebelumnya fathah. Yang ketiga, ro sukun sebelumnya fathah. Yang keempat, ro sukun sebelumnya alif sebelumnya fathah. Oke, baik, cukup begitu ya. Oke, baik. Nah, jadi untuk yang pertama ya, huruf ro itu dia dibaca tebal ketika kondisinya harokat fathah ya. Kemudian kalau ro-nya sukun, nah ro-nya sukun sebelumnya fathah. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah. Yang keempat,
ro sukun, sebelumnya alif, sebelumnya fathah. Contohnya tadi sudah dibacakan di antaranya sama Ibu Safrinawati. Qoro'a, arhama, arham ya, arham. Kemudian al-fajr, kemudian al-biharu. Oke. Baik. Sekarang kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Untuk yang berikutnya ya. Untuk yang berikutnya. Kalau yang sebelumnya ro harokat fathah, sekarang ro-nya harokat dhammah ya. Oke, kita tulis dulu. Berarti kita tulis satu lagi nggak apa-apa. Tulis nomor 1. Oke. Harokat dhammah. Oke. Kalau yang sebelumnya ro sukun sebelumnya fathah, maka kalau yang sekarang ro sukun sebelumnya dhammah. Jadi ini rumusnya bisa nanti dihafalkan. Ro sukun sebelumnya dhammah. Oke. Atau kalau misalkan kesulitan, oke. Kita afan Bu ya, kita ulangi lagi tapi kita pakainya misalkan oke. Kita pakainya pakai langsung apa? Langsung harokat gitu ya. Oke, kita ulangi afan. Di sini ro tebal ya. Yang pertama, oke. Yaitu kondisinya fathah ya. Yang kedua, ro-nya sukun sebelumnya fathah gitu ya. Yang ketiga, ro-nya sukun sebelumnya fathah gitu ya. Yang keempat, ro-nya sukun sebelumnya alif mad ya, alif sebelumnya fathah. Kalau gini gimana Bapak Ibu, bisa dipahami gak? Jelas ini Ustaz. Baik, Bisa. baik ya. Mantap ya. Afwan tadi agak sedikit salah teknis gitu ya. Iya, Jadi daripada keingetan seperti ini. Ya baik. ini ingat-ingat. Baik ya. Nah, Samping contohnya Ustadz. ya, tadi contohnya yang apa yang pertama contohnya kita kasih merah di sini. Qoro'a. Ah, qoro'a. Kemudian yang kedua tadi arham. Arham. Kemudian yang ketiga tadi al-fajr atau bisa wal ashr ya. Wal asr. Ya. Pokoknya yang ro-nya sukun, sebelumnya fathah. Wal fajr. Kan ya. Nah, ro-nya sukun, ini sukun, ini fathah. Al fajr. Kemudian tadi yang keempat al biharu. Al biharu pakai ha ya, ha tipis. Al biharu. Ro-nya sukun. Sebelumnya ada alif, sebelumnya fathah. Al biharu. Oke. Baik, sekarang Bapak Ibu semua. Lanjut berarti yang berikutnya. Kita tulis aja yang keenam gitu ya. Yang keenam. Kelima. Afwan, yang kelima. Afwan. Yang kelima. Nah, sekarang harokatnya dhammah ya. Dhammah. Kemudian yang keenam
Ro-nya sukun. Mana sih? Sebelumnya Doma. dhammah. Nah, berarti kalau yang ketujuh apa, Bu? Kira-kira? Roknya sukun. Ro sukun. Sebelumnya Sukun. sebelumnya sukun. Sebelumnya Ya, Doma. doma. mantap. Ya, jadi polanya hampir sama dengan yang di atas ya. Cuman beda di harokat saja. Ya. Contohnya sekalian, Ustadz. Baik, kita tulis dulu polanya, Bu ya, supaya supaya satu-satu. Yang kedelapan, kira-kira apa yang kedelapan? Roknya sukun. Ro-nya sukun. Sebelumnya wawu. Mantap. Sebelumnya wow. Kenapa? Pasangannya ya. Kalau alif sebelumnya fathah. Kalau dhammah wow sukun. Nah, wow sukun kemudian dhammah. Baik, contohnya kita akan tuliskan rusula misalkan ya. Ar-rusula. Ar-rusula ya. Rusula. Ar-rusula. Ru Kurang ar-rusula. Ustadz. Kurang gede. Ya, ya. Nah, Aduh. ar-rusula ya. Ar-rusula. Pokoknya yang ada huruf ru-nya ar-rusula. Ru. Ar-rusula. Itu contohnya ya, ar-rusula. Kemudian yang kedua, sukun sebelumnya dhammah. Ro sukun sebelumnya dhammah. Apa contohnya? Contohnya burhan, misalkan burhanun atau burhan. Nah, jadi fokus di ro sukun sebelumnya dhammah. Ini kan ro sukun nih. Sebelumnya dhammah ya, burhan misalkan. Nah, burhan. Oke. Kemudian berikutnya ro sukun sebelumnya dhammah. Apa contohnya? Misalkan kufar ya, kufar. Kufar. Oke, afwan. Nah, kufar. Nah, ro sukun sebelumnya sukun. Nih, ro-nya sukun nih. Sebelumnya sukun, sebelumnya dhammah. Kufar. Berikutnya ro sukun sebelumnya wau sukun sebelumnya dhammah. Contohnya apa? Contohnya tabur ya. Tabur. Nah, ro-nya sukun. Sebelumnya wau sukun. Sebelumnya dhammah. Tabur ya. Jadi ar-rusula burhan kufar. Tabur. Oke. Ini contohnya hanya bagian kata saja begitu ya. Kalau misalkan nanti ingin lebih jelasnya bisa nanti kita sama-sama buka di Quran gitu ya. Baik. Nah, jadi ada 4 yang fathah, ada 4 yang dhammah ya. Tadi yang fathah, ro fathah, kedua ro sukun sebelumnya fathah, yang ketiga ro sukun sebelumnya fathah, yang keempat ro sukun sebelumnya alif sebelumnya fathah. Kemudian berikutnya yang keenam yang dhammah, ro dhammah. Kemudian ro sukun sebelumnya dhammah. Kemudian ro sukun sebelumnya sukun ya. Afwan. Ro sukun sebelumnya dhammah. Ro sukun sebelumnya wau sebelumnya dhammah. Contohnya ini ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami Ibu semua, Bapak semua? Bisa ya? Insya Oke. Allah. Insya Allah ya. Jadi cara menghafalnya gimana? Cara menghafalnya tadi ro sukun, ro fathah,
Kemudian kalau misalkan sulit untuk menyebutkan ro sukun sebelumnya fathah, kita permudah saja. Misalkan ro fathah, kemudian sukun fathah, Ah, sukun 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 fathah, gitu ya. Sukun alif fathah, ya. sifat Kemudian dhammah, ro dhammah, kemudian sukun dhammah, dom sukun sukun dhammah, domah sukun sukun wau wau domah. dhammah. Oke, begitu ya. Ini lebih mudah insya Allah ya. Untuk contohnya ini contoh saja ya. Nanti untuk bisa lebih banyak lagi bisa ibu bapak semua nanti dibuka di Quran kemudian nanti diteliti satu-satu ya. Karena gini, kalau untuk tebal tipis itu yang anak ketahui belum ada Quran yang menjelaskan tebal tipis. Tapi kalau misalkan menjelaskan izhar, idgham, ikhfa itu banyak ya, qalqalah, mad gitu, itu banyak. Tapi kalau untuk yang seperti ini belum ada ya. Yang ana apa yang ana rasakan gitu ya selama melihat mushaf belum ada mushaf yang menjelaskan tentang tebal tipis ya. Atau mungkin sudah ada. Baik. Jadi rumusnya ibu semuanya 4 4. Sekarang ada lagi 2. Yang 2 yang mana? Kita tulis lagi ya. Ada 9 dan 10. Oke. Yang 9 itu adalah ro sukun sebelumnya kasroh palsu ya. Ro sukun sebelumnya kasroh aridoh ya sebetulnya. Aridoh atau kasroh palsu ya. Kasroh aridoh. Oke. Apa contohnya? Ibu pernah gak lihat di surat Al-Fajr? Iruji'i ya. Coba. Ya, Nah, itu kasrohnya asli atau palsu? palsu Ustaz. Palsu. Karena Hamzah wasol. Hamzah Betul. wasol. Karena Hamzah wasol ya. Jadi Hamzah wasol itu mungkin pernah dibahas ya sama Ustaz sebelumnya. Cara menentukan kalau misalkan ini Hamzah wasol nih di awal harokatnya apa? Maka kita cari huruf yang ketiganya, begitu ya. Misalkan iruji'i ya, kita tulisnya ini sebagai contoh saja. Oke. Kira-kira huruf yang ketiganya apa Bu di sini? Jim. Jim. Baik. Fathah. Jim. Kasroh. Ya. Kasroh. Jim ka Kasroh. kasroh. Berarti coba jadi huruf ketiga itu dihitung dari alif. Ini alif huruf pertama, ro huruf kedua, jim huruf ketiga. Nah, jadi kalau misalkan di mushaf itu sebetulnya untuk alif itu tidak ada harokatnya. Nah, untuk menentukan si alif ini apa harokatnya, kita lihat harokat apa huruf ketiga. Huruf ketiganya adalah huruf jim. Jim itu apa harokatnya? Kasroh. Kasroh. Maka di sini ditambahlah harokat kasroh. Tapi kasroh di sini kasrohnya tambahan atau palsu. Jadi bukan asli ya. Karena aslinya alif ini dia tidak ada harokatnya. Maka ro-nya dibaca tebal. Iru. 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 Bukan ir tapi iru. Iru ji'i. Oke. Nah, jadi ro sukun sebelumnya kasroh aribo. Terakhir ro sukun. Nah, kita terus lagi ro sukun. Nah, kalau ini setelahnya. Setelahnya. Jadi kalau yang nomor 1 sampai 9 yaitu istilahnya sebelumnya. Kalau yang 10 ini adalah setelahnya. Setelahnya. Ro sukun. Setelahnya huruf tafkhim. Huruf tafkhim. Oke. Jadi cara nulisnya gini. Ro sukun nanti nah, ro-nya sukun. Kemudian setelahnya di sini ini huruf tafkhim. Huruf tafkhim itu apa aja? Tadi ya bisa sod, Mirsod. mirsod. Inna rabbaka labil Mirsod. mirsod.
Mir atau miru? Miru ya dibaca Miru. coba. Miru Miru. sod. Betul. Miru. Heeh. Baik. Kemudian bisa lagi di depannya misalkan huruf ko. Tuh. Apa Bu contohnya? Firtos ya di sini kita tulis dulu. Irji'i Irji'i. irji'i betul Bunda. Nasru arif. Kemudian ini mirsad ya kita tulis contohnya di sini. Mirsad. Marsud. Nah, jadi roknya walaupun roknya sukun sebelumnya kasroh tapi di depannya huruf tebal mirsad. Kemudian kirtos Miru. kirtos ya. Kirtos. Nah, Miru. itu contohnya. Miru. Baik ya. Coba kita baca bareng-bareng ya. Rumus untuk huruf ro dibaca tebal. Ya. Jadi rumusnya berapa Bu? 4, 4, 2. 2. 4, 4, 2. 2. Coba kita baca bareng-bareng. Pertama, ro fathah. Bareng-bareng Bu. Dinyalakan semua. Ibu semuanya. Mikrofonnya dinyalakan. Pertama, ro fathah. Kemudian ro sukun sebelumnya fathah. Kemudian yang ketiga ro sukun sebelumnya fathah. Yang keempat ro sukun sebelumnya fathah. Kemudian yang kedua yang kedua ro doma ro sukun sebelumnya tiganya ro sukun Sebelumnya doma. kemudian ro sukun sebelumnya wawu sebelumnya 9 ro sukun sebelumnya kasroh arido. Yang 10 ro sukun Setelahnya huruf baik ya. Ini kondisi ketika huruf ro dibaca tebal. Sekarang kita bahas yang ro dibaca tipisnya. Bersama-sama tulis. Ro tipis. Oke. Yang pertama. Oke, yaitu ro harokat. Coba kira-kira apa nih? Ini Kasroh. nah, betul. Kan tadi yang pertama sudah disebutkan di sini fathah sudah disebutkan, di sini dhammah sudah disebutkan. Berarti yang belum adalah kasroh. Betul, sip. Baik. Ro kasroh. Oke. Kira-kira yang kedua apa, Bu? ro sukun sebelumnya berharokat kasroh. Mantap, Masya Allah. Oke. Ro sukun sebelumnya kasroh. Kira-kira yang ketiga apa, Ibu? Bapak semua? Ro sukun sebelumnya sebelumnya kasroh. Oke. Jadi ro sukun sebelumnya masih sukun ya. Sebelumnya kasroh. Nah, gitu ya. Jadi ro kasroh, ro sukun kasroh, ro sukun sebelumnya kasroh. Kemudian yang keempat, kira-kira apa nih yang keempat? Sebelumnya kasroh. Mantap, Masya Allah. Ini sudah keren-keren semua ya. Ro sukun sebelumnya sukun sebelumnya kasroh. Oke, baik. Kemudian yang kelima, ada gak kira-kira yang kelima? Ada gak yang kelima? Ro sukun Sebelumnya sukun. sebelumnya sukun Sebelumnya fathah. Itu keempat ya. sebelumnya Fathah. Khair yang gitu. Kasroh. ya. Kasroh itu. Jadi
Ya, Oh, lin ya Pak, huruf lin ya. betul, mantap. Ya, Huruf lin. khoir. Nah, itu contohnya, Ya, khoir. huruf lin. Jadi Ya. ada 5 ya. Kemudian yang keenam, Bu, yang keenam satu lagi. Kira-kira apa nih? Yang keenam. Oh iya, fathah wau, wau, au. Gimana? Sukun, wau sukun, fathah. Gitu loh. Wau sukun, Salah, fathah. nggak ada ya. Nggak ada. Oke. Nggak ada, Yang salah, kelima, salah. yang keenam, Ibu semua, coba yaitu ro, Sukun. ima, ima, Imalah, imalah. imalah. Oke. Ro Apa contohnya, Bu? imalah. Ro imalah. Majreha. Betul, ya. Nah, Di Quran, di apa di mushaf surat kita Hud. ya, di Surat Hud. Surat Hud. riwayat Hafiz an Ayat Asim 41 itu gitu. hanya ada satu ro yang dibaca jadi re, ya. Majreha. Kan asalnya ro ya, asalnya Ya. ro, tapi dia Jadi condong diimlahkan ke jadi kasroh ya. maka dia jadi tipis. Majreha, Majereha. bukan majroha. Kalau misalkan ibu baca majroha, bapak baca majroha, berarti belum tahu Ditebal. yang namanya imalah, ya. Majereha. Baik, kita tulis contohnya. Ro harokat kasro, apa contohnya? Fir'aun. Cuma nanti yang kedua itu mah, itu yang kedua. Marido. Turi'a bisa. Bisa marib, bisa ya marib. Tapi nanti untuk yang berikutnya. Coba ar-rijal ya. Oh ya, Rizal. Ar-rijalu ya. Ar-rijalu, jalu. Nah, rohnya kasroh ar-rijalu. Yang kedua baru tadi Fir'aun ya. Fir'aun. Ro sukun sebelumnya kasroh. Yang ketiga Bu apa Bu? Ro sukun sebelumnya kasroh apa? Apa contohnya? As-sihar. Sihar. As-sihar. Jadi bukan as-sihar tapi dibaca tipis as-sihar. Afwan. Hijr. Bisa al-hijr. Betul. Contoh yang ketiga itu Ustaz. Ya, Kan yang ketiga al-hijr bisa. Al-hijr bisa. As-sihar bisa. Tebal itu Ustaz. Gimana Bu? Bukan dibaca tebal ya? Tipis Bu, dibaca tipis. Hijr. Jadi kaidahnya ro sukun sebelumnya kasroh maka dibaca tipis as-sihar. Oke. Kalau yang di contoh yang sebelumnya mungkin agak tipe begitu ya. Tipe salah ngetik. Jadi kalau yang sesungguhnya adalah ro sukun sebelumnya kasroh maka dia dibaca tipis as-sihar al-hijr ya. Baik, yang keempat, ro sukun sebelumnya kasroh apa Bu kira-kira? Khabir. Betul, khabir. Oke. Kabir. Kabir, mantap. Sip, khabir, kabir ya. Apalagi Bu? Basir. Basir bisa. Kalau wasir bisa Bu? Bisa gak Bu? Wasir bisa? Bisa. Bisa ya, wasir ya. Apalagi Bu? Banjir bisa Bu? Banjir bisa? Aha. Banjir bisa ya. Coba cari istilah lain. Nggak apa-apa walaupun bahasa Nasir. Indonesia. Nasir. Sir. Apa Bu? Tafsir. Tafsir bisa. Apa Bu? Tafsir. Tafsir. Tadi banjir bisa, wasir bisa ya. Tafsir. Tafsir. Ya. Sisir bisa Bu ya.
Apalagi Bu, banyak ya kalau misalkan diistilahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kurir. Kurir. Ah, betul, kurir. Kurir. Jadi roknya Nakir. tipis, kurir ya. Bahasa Arab kurir. Kurir. Sip, mantap. Kusir. Nakir. Nazir bisa ya. Kusir. Basir bisa. Maksir bisa. Nakir. Oke. Banyak ya Ikir. contohnya. Kusir. Lanjut. Sekarang ro sukun sebelumnya fathah. Koir. Tadi khoir ya, Khoir. khoir. Apa Bu yang lain? Khobir. Khobir Tidak mah tadi yang khabir. atas. Masih atas. Khoir, apalagi kira-kira? Khoir. Kasir. Wasoif. Nah, ini yang Itu mah kaidahnya Pak. lin ya, madlin. Ngantuk. Khoir. Quraisy. Kalau Quraisy itu Roib. karena ujungnya bukan ro tapi itu Ya, shin. bukan ro. Ini mah yang ujungnya ro. Ujungnya ro Yang depannya sebelumnya ro, Bu. ya sukun sebelumnya fathah. Khair. Oke, tadi sudah ya. Kemudian yang keenam adalah roimalah. Majreha. Majreha ya. Majreha. Tulisannya majroha ya, tapi dibacanya Majreha. 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 Nah, wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Nah, beginilah ibu, bapak, adik, kakak, ya, mas, mbak, dan sebagainya, ya, akang teteh. Inilah rumus ataupun kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang dimana ro itu dia dibaca tebal dan ro itu dia dibaca tipis. Ya, ini nanti bisa dihafal, ya, atau dicatat. Kalau saran dari Ana dicatat semua. Nanti ibu bapak semua istilahnya latihan di rumah. Misalkan ro fathah, cari nih mana ayatnya atau mana kalimatnya. Kemudian ro sukun fathah, cari semua ya. Nah, nanti kalau misalkan sudah lengkap semua berarti sudah istilahnya sudah paham begitu ya. Karena kalau misalkan kita langsung praktek kadang suka lupa begitu ya. Tapi kalau misalkan ditulis dulu ya, oh ini rumusnya. Kalau untuk yang tebal rumusnya 442 ya. Nah, ini yang 4 yang pertama ya yang fathah ya dan turunannya. Kemudian 4 yang kedua yang dhammah dan turunannya. Kemudian ditambah tadi ro sukun sebelumnya kasrah aridho atau kasrah palsu. Kemudian ro sukun setelahnya huruf tafkhim atau huruf tebal ya ada shad ada to ya ada kof misalkan ya tadi ditambahin misalkan tambah kof ya. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang ro tipis ya untuk yang ro tipis hanya ada 6 ya. Ro kasroh, ro sukun kasroh, sukun sukun kasroh, sukun ya sukun kasroh, sukun ya sukun fathah, ro imalah. Oke. Nah, ini ya. Jadi total ada berapa Bu? Ada 16. Ya. Ada 16. Oke. Pak, untuk mempermudah itu berarti untuk itu seperti alif itu alif mad ya. Kan alif mad itu pasangannya fathah. Betul. Kemudian yang Betul. waw sukun itu kan waw mad ya. Pasangannya Betul. doma untuk mempermudah ya. Betul. Kemudian Betul. ya sukun tuh ya mad ya. Pasangannya kasroh. Betul. Betul. Sama huruf lin aja tambahannya ya. Nah, begitu. Untuk mempermudah. Ya. Ya, terima kasih Pak. Sip, sip. Mantap. Ustaz, kalau yang bisa dibaca tebal atau tipis tuh gimana, Ustaz? Nah, baik ya. Ini kita dari tadi hanya menuliskan kondisinya dan contohnya. Sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara mempraktekannya. Begitu ya. Siap Ibu Bapak semua untuk mempraktekkan? Siap, Siap. insya Oke. Allah. Ya, tadi teori sudah kita bahas, kemudian kita akan membahas prakteknya. Jadi untuk teorinya ya, secara kesimpulannya gini, Ibu Bapak semua. Ro itu ya
dia dibaca tebal, misalkan kalau harokat ya. Pertama, ro dalam keadaan harokat. Kalau dia ro-nya itu harokatnya fathah dan dhammah, maka dia dibaca tebal. Sekali lagi, kalau harokatnya ro itu fathah dan dhammah, dia dibaca tebal. 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 Kita tulis. Adanya panggilan enggak. Kemudian kalau harokat ro itu dia kasroh, maka dia dibaca Tipis. betul, tipis. Ini kita simpulkan ya, simpulkan dulu. Nah, jadi secara kesimpulan, kalau ro itu harokatnya fathah dan dhammah, dia dibaca tebal. Kalau ro itu dia harokatnya kasroh, dia dibaca tipis. Sekarang, kalau ro itu dia kondisinya sukun. Apa Bu? Sukun. Sukun. Sukun ya, sukun. Bukan makanan Bu, ya, sukun, harokat ya. Sukun. Sukun tuh ada yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau ro-nya kondisinya sukun, maka dia tergantung. Tergantung sebelumnya. Tergantung apanya, Bu? Sebelumnya ya. Betul, tergantung Huruf sebelumnya. Tergantung huruf sebelumnya. Baik, mantap sekali. Kalau ro-nya sukun, maka dia tergantung harokat sebelumnya. Kalau ro sukun sebelumnya fathah atau dhammah, maka dibaca Tebal. mantap, tebal. Kemudian kalau ro-nya sukun, ya, ro-nya sukun nih. Nah, sukun. Sebelumnya kasroh, dia dibaca Tipis. tergantung, ya, tergantung apanya Bu? Kalau huruf setelahnya di sini nih, dia huruf tebal, maka dibaca tebal, ya. Tapi kalau misalkan pada umumnya memang dibaca tipis, ya. Ro sukun sebelumnya kasroh dia dibaca tipis. Berikutnya, tadi tambahan ya, pengecualian. Ro-nya sukun. Nah, sukun nih. Sebelumnya kasroh, tapi setelah sukun ini dia ada huruf tebal. Baca Nah, tebal. maka dia dibaca Tebal. tebal. Nah, ini Bu kesimpulannya ya. Mudah gitu ya. Mungkin tadi ditambah sama kalau yang tipis ada ro imalah gitu ya. Kemudian kalau yang tebal nanti ada eh apa kasroh palsu begitu ya. Oke. Tapi kalau secara kesimpulan seperti ini. Nah, ini kesimpulannya kayak gini ya. Tapi kalau misalkan ingin lebih lebih jelas lagi ya tadi ya. Yang tadi yang ini yang 16 tadi ya. Yang ada 16 ya. 4 4 kemudian 2 plus 6 tadi. Sampai sini. Nah, Ibu Bapak semua, sekarang kita lanjut ke kondisinya atau prakteknya. Baik. Perhatikan Ibu Bapak semua. Yang gambar kecil ini untuk ro yang dibaca tebal. Kemudian kalau yang gede ini untuk ro dibaca tipis. Coba diperhatikan. Kira-kira yang membedakan apanya? Pangkal tenggorokan. Pangkal lidah. Nah, pangkal lidah ya, bukan pangkal tenggorokan. Baik. Pangkal lidah Nah, diangkat. pangkal lidahnya gimana? Kalau untuk ro tebal, pangkal lidahnya dia naik ke atas. Nah, gitu. Jadi kuncinya di sini, kuncinya di pangkal lidah. Kuncinya di pangkal lidah. Kalau pangkal lidahnya dia di bawah, maka dia tipis. Apa contohnya? Misalkan tadi ar-rijal ya. Nazir, basir, banjir ya. Jadi pangkal lidahnya di bawah. Kalau pangkal lidahnya di atas, contoh tadi, misalkan ar-rusul, kemudian burhan, al-fajr, ya. Kemudian
Mirsad. eh apa tadi Bu? Mirsad. Arusul ya. Pokoknya yang tebal dia pasti kondisi lidah pangkalnya dia naik ke atas. Ro, ru. Oke. Jadi misalkan dia fathah, ro, kasroh, ri tipis, dhammah, ru tebal. Coba diikuti ya. Ro, ru, ro, ru. Ya, ini untuk yang tebal ya. Ro, Ro, ru, ru, ro, ru. ru, Tebalkan suaranya dengan menaikkan pangkal lidah. Ro, ru, ro, ru, ro, ru. Ya, sip, mantap. Berikutnya kalau tipis ri, coba ri, ri. Sip. Coba cara bacanya gimana ini? iri, Nah, apakah kita baca biri-biri atau birui-birui? Mana yang betul? Biri-biri ya. Jadi tipis. Biri-biri, jangan birui-birui ya. Coba satu lagi nih. Ini bumbu yang ada di dapur. merica, Kemiri. Nah, itu ya. Kemiri, bukan kemirui. Kemirui. merica, Kemiri. Meri, betul. Merica. Bisa. Merica. Ya. Jangan. Rica boleh enggak ya, jadi lapar ya. Oke. Ri ya. Pokoknya kalau dia kasroh dia tipis. Ri, biri, merica ya, kemiri ya gitu. Jangan sampai kita dibuat tebal. Misalkan kemirui, birui. Nah, itu apa istilahnya dibuat-buat gitu ya. Rica dibaca ruica itu jadi kayak orang Inggris ya. Oke. Ri ya. riri, Betul. Ro, ru ya itu. Jadi kuncinya di mana? Kuncinya di pangkal lidah ya. Kuncinya di pangkal lidah. Untuk yang tebal naik pangkal lidahnya. Kalau untuk yang tipis pangkal lidahnya di bawah. Baik ya. keliru, Kita baca Bu ya. Ana sekali Ibu Bapak semua ikuti. Qoro'a, bangga. Kemudian arham. Bukan ar ya, bukan ar. Kalau ar dia tipis. Ya, mungkin bisa dinaikkan rahangnya. Coba perhatikan rahangnya dinaikkan. Ya. Dia nggak boleh monyong ya Pak Ustaz. Rasanya Ustaz. Ana stop dulu untuk share screen-nya, kita fokus ke rahang ya. Tadi muncul pertanyaan, apakah monyong atau tidak? Bedakan antara monyong dan rahang maju ya. Jadi kalau monyong tuh ru, coba monyong tuh ru. Yang monyong. Tapi kalau ini jadi rahangnya dia maju ataupun ke posisi tebal arham. Jadi bukan ar. Kalau ar dia tipis. Pokoknya kalau posisi dia senyum ya nanti bakal tipis. Enggak aru ya. Coba ikuti qoro'a arhama wal fajr. Biasanya kita baca wal fajr. Nah, enggak, tapi rohnya dibaca. Kalau misalkan sulit
misalkan sulit untuk membaca ro, nggak apa-apa. Untuk awalan kita kasih tipis aja. Misalkan wal fajar. Coba wal fajar. Wal fajar. Gitu. Minimal ada ro-nya dulu ya. Wal Wal fajar. fajar. Wal fajar. Wal fajar. Heeh. Wal Kemudian fajar. wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal Wal asr. asr. Jadi ro-nya jangan sampai dilupakan ya, karena ro itu juga bagian daripada ayat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita baca wal fajr, ro-nya hilang, itu salah. Lebih baik ro-nya tipis dulu ya. Lebih baik ro-nya tipis dulu, tapi nanti dipelajari untuk yang tebalnya gitu ya. Daripada ro-nya hilang sama sekali. Wal fajr. Nanti kalau sudah biasa wal fajr. Wal Wal fajr. fajr. Wal Wal fajr. fajar. Wal fajar. Berikutnya adalah coba ikuti al-biharu. Al-bihar. Oke. Al-biharu. Oke. Al-bihar. Oke. Kemudian ar-rusula. 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 Ya, Tuhan. Rusula. Tuhan. Oke. Kemudian kufar. 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 Nah, kalau misalkan sulit untuk menebalkan huruf ro, nggak apa-apa. Yang penting ada dulu. Kufar. 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 Oke. Kemudian tabur. Tabur. Berikutnya Tabur. irji'i. Tebalkan irji'i. Irji'i. Tab. Kemudian mirsad. Mirsad. Kemudian irtos. Irtos. Nah, itu untuk yang tebal. Sekarang yang tipis. Ar-rijalu. Ar-rijalu. Fir'auna. Fir'auna. Tipis ya, Fir'auna. Kemudian as-sihr. Asyihar. Khabir. Khabir. Khair. Khabir. Majreha. Majreha. Baik. Coba disimak. Anak akan coba contohkan dari awal sampai akhir. Qoro'a. Arham. Al-fajr. Al-biharu. Ar-rusula. Burhan. Kufar. Tabur. Irji'i. Mirsad. Qirtas. Ya. Qirtas. Ya. Kemudian ar-rijalu. Fir'auna. As-sihr. Khabir. Khair. Majreha. Oke, baik. Ibu bapak semua, untuk di kesempatan kali ini memang kalau misalkan lebih afdolnya tuh kita berjumpa langsung ya bersama guru, kemudian offline kalau bisa ya, nanti bisa kita mempraktekkan di hadapan guru ya. Karena kalau misalkan sekarang kalau dibuka untuk praktek kayaknya semuanya ingin praktek dan kemungkinan tidak bisa semua begitu ya. Kemudian eh, tadi lebih baiknya memang kita mempraktekkan di hadapan guru yang langsung. Tapi untuk yang sekarang ini kita bisa ngambil apa? Bisa ngambil pelajarannya apa? Teorinya. Pertama, kita bisa lihat dulu ya. Di sini kita bisa menghafal ataupun mencatat huruf ro dibaca tebal. Jadi saran dari Ana silakan dicatat semua. Afan, kita belum di share screen ya. Tadi Afan lupa ya. Oke, kita share screen kembali. Oke. Nah, di sini ya. Jadi saran dari Ana silakan ditulis semua, kemudian nanti dicarikan contoh-contohnya untuk prakteknya. Alangkah lebih baiknya nanti memang lebih baik. Jadi
di privat gitu ya, ataupun memang langsung bertemu dengan guru face to face biar lebih lebih jelas. Oke. Jadi ro tebal dibaca dalam 10 kondisi, ro tipis dibaca tipis dalam 6 kondisi. Baik Bapak Ibu semua, barangkali demikian yang bisa disampaikan di pagi hari ini. Selebihnya mungkin Ana serahkan dulu kepada Teh Syifa. Punya bukunya enak banget ini. Makrot. Baik, terima kasih banyak Ustadz Nizal untuk pemaparan materinya pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua gimana, masih semangat? Semangat ya sih Pak. Masya Allah Semangat masih ya sih, semangat ya. Pak. Materinya lengkap ya dan mudah Makrotnya. dipahami juga ya Bapak Ibu. Insya Allah. Insya Allah. Jangan lupa juga dicatat untuk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Nizal pada pagi hari ini. Dan sedikit informasi yang ingin Sipa bantu sampaikan juga sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Untuk tanya jawabnya boleh disiapkan terlebih dahulu. Nanti boleh bantu menggunakan fitur raise hand-nya untuk kita sesi tanya jawabnya ya. Mohon izin untuk Siva sedikit menginformasikan Bapak Ibu semua mengenai kajian bersama Sobat Ngaji ya. Kita akan menampilkan materinya juga di layar Bapak Ibu. Apakah sudah ada Bapak Ibu? Ada ya? Sudah ada di layarnya masing-masing. Dan untuk kelas akbar ini, Bapak Ibu semua tentunya yang bergabung itu tidak hanya dari wilayah Bandung saja, tapi juga dari wilayah dari Sabang sampai Merauke atau mungkin dari luar negeri pun juga bisa ikut hadir ya. Nah, untuk sementara ini kajian edisi Ramadan tahun 2025 ini masih berjalan dan masih ada waktu sekitar 3 hari lagi ya Bapak Ibu semua, bisa dimanfaatkan untuk kesempatannya di setiap badak subuh, lalu di jam 8 paginya untuk tahsin, lalu dilanjut jam 1 siang mengenai tahsin makomatnya, dan di jam 4 sorenya yaitu untuk taklimnya ya. Program ini gratis sehingga Bapak Ibu semua bisa mengundang, mengajak teman-teman keluarga yang lainnya juga untuk bisa bergabung di sini bersama kami ya. Selain ada tahsin akbarnya juga kami mengadakan tahsin privatnya juga untuk mempersiapkan nanti di bulan Syawal ya, sehingga Bapak Ibu bisa waiting list terlebih dahulu dari sekarang ya. Ada beberapa kelas privat yang dapat Bapak Ibu pilih. Di sini ada tahsin tajwid yang dimana modulnya sudah lengkap dengan teori penjelasan, lalu ada contoh talakinya, serta ada rumus cepatnya yang bisa Bapak Ibu pelajari saat KBM berlangsung ataupun di rumah ya. Modulnya banyak sekali ya. Ini rekomendasi bagi Bapak Ibu yang mungkin dirasa bacanya sudah cukup baik, tapi bacaan panjang pendeknya beserta tajwidnya masih kurang konsisten. Nah, ini bisa ikutan kelas tahsin tajwidnya terlebih dahulu ya. Nanti kalau tahsin tajwidnya sudah tamat ya sampai tahsin 2 modul D, bisa masuk ke bab makhrajnya tanpa placement testnya terlebih dahulu. Nah, lalu yang kedua ini ada tahsin makomatnya. Tahsin yang dimana Bapak Ibu bisa mempelajari lagam iramanya. Nah, ini buat Bapak Ibu yang pengen belajar lagam iramanya ya, bisa ikutan tahsin makomatnya. Untuk modulnya sendiri juga sudah lengkap sekali. Ada fitur tanda-tanda panah serta tangga nadanya juga yang bisa Bapak Ibu pelajari saat KBM berlangsung ataupun di rumah ya. Insya Allah kita sediakan audio rekamanannya juga biar Bapak Ibu bisa mudah untuk mempelajarinya. Nah, untuk tahsin makomat ini menarik sekali karena nanti kita adakan program kenang-kenangannya untuk rekamannya untuk bisa Bapak Ibu bawa pulang dan bisa dijadikan kenang-kenangan di rumah ya, seperti itu beserta keluarganya dan anak cucu generasi-generasi berikutnya juga. Dan selanjutnya juga kami ada kelas tahsin privat makhrijul huruf ya, yang dimana modulnya juga sudah lengkap sekali dengan huruf-huruf,
sifat-sifatnya, dan juga contoh-contoh talakinya. Nah, bagi Bapak Ibu yang pengen langsung loncat ke bab makhraj ya, yaitu mengikuti placement test terlebih dahulu, mengirimkan bacaan Quran surat Maryam ayat 1 sampai 5 nanti akan kita bantu koreksi terlebih dahulu ya. Bila mana belum memungkinkan masuk ke kelas ini, Bapak Ibu bisa mengikuti prosesnya terlebih dahulu di tasin tajwidnya. Seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami ya Bapak Ibu. Dan selanjutnya juga ada tasin tikror dewasanya ya, di mana kelas ini dikhususkan bagi Bapak Ibu yang pengen belajar dari nol sekali, pengen pemula sekali ya. Kita belajar dari ikronya, huruf-huruf hijaiyahnya. Nah, ini kita adakan tasin tikrornya ya. Jangan malu untuk belajar, tetap semangat dan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk kita belajar dan juga istiqomah ya Bapak Ibu semua. Nah, untuk sistem belajarnya ini Bapak Ibu masih menggunakan aplikasi Zoom Meeting ya. Menggunakan Zoom Meeting dengan durasi 1 jam 30 menit. Untuk pertemuannya ada 4 pertemuan selama sebulan. Dan fasilitas yang dapat Bapak Ibu dapatkan di kelas privat nanti akan diberikan modul secara lengkap. Juga difasilitasi rekaman Zoom-nya yang insya Allah mudah untuk Bapak Ibu akses di rumah, dimanapun dan kapanpun ya. Untuk cara bergabungnya Bapak Ibu gampang sekali, bisa langsung hubungi ke nomor Syifa di sini. Syifa sarankan menggunakan nomor WhatsApp-nya ya di nomor 0811 2293 132 ya. Insya Allah akan Syifa bantu balas satu persatu pada hari ini ya. Bisa langsung hubungi, sebutkan nama, domisili, dan ambil kelas apa ya. Bagi yang Bapak Ibu kebingungan nih, Teh Syifa aku pengen ini kelas ini kira-kira cocok nggak ya, nanti bisa komunikasikan bareng Syifa di sana seperti itu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang bertanya kira-kira kalau pilih lebih dari satu kelas kira-kira boleh enggak ya? Nah, itu boleh sekali ya Bapak Ibu barangkali pengen ikutan kelas tasim privat tajwidnya, tasin makomatnya, makhrijul hurufnya juga boleh sekali Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan jadwalnya juga nanti tidak bentrok ya, nanti bisa dikondisikan seperti itu ya. Dan di sini selanjutnya Bapak Ibu masih ada promonya, masih berlaku ya. Promo buku makhrijul huruf masih berlaku selama produknya masih ada ya, yang dimana setiap pembelian buku makhrijul huruf ya Bapak Ibu beruntung sekali nanti akan mendapatkan satu paket kalender tasinya juga ya. Ini harganya udah affordable sekali, harganya cuma 119 ribuan aja ya, lagi promo. Untuk bukunya ini ukurannya B6 dan di sini menggunakan cover yang tebal, menggunakan emboss spot UV jadi timbul dan juga mengkilau ya. Dan di sini juga ada beberapa peserta Bapak Ibu yang udah order dan alhamdulillah sudah sampai juga ya paketnya. Bapak Ibu gimana? Bagus ya Bapak Ibu semua? Bagus, sudah sampai. Bagus banget. Masya Allah. Di sini juga isi halamannya juga lengkap ya, huruf-hurufnya jelas, besar, berwarna, lengkap dengan anatomi huruf-hurufnya, dan yang kerennya lagi lengkap dengan scan barcode-nya yang bisa Bapak Ibu scan di handphonenya masing-masing ya, seperti itu ya. Untuk cara ordernya juga masih sama, bisa hubungi ke nomor Syifa di WhatsApp-nya seperti itu. Oke Bapak Ibu semua, barangkali ada yang mau ditanyakan mengenai kelas privatnya boleh silakan ya, atau mau tanya-tanya bukunya, kelas privatnya boleh silakan Bapak Ibu. Ada yang mau bertanya? Itu yang kalau udah ngirim surat Maryam itu ya, nanti dikasih tahu bisa masuk tidaknya gitu ya? Iya betul Ibu, nanti ada setelah pengumumannya. dikoreksi terus ada hasilnya dari para asatid kami, nanti dari Syifa akan menginformasikan ke para peserta yang sudah mengirimkan rekamanannya seperti itu.
Nah, iya. Mbak Siva Terima mau kasih. nanya, kalau yang ikut makomat dites juga nggak? Nah, ini ya. Terima kasih Ibu ya. Jadi untuk yang ikutan tasin tajwid, tasin makomat, tasin tikror itu tidak ada placement testnya Ibu ya. Yang ada placement testnya hanya untuk bab makhorijul huruf, karena nanti di kelas bab makhorijul huruf itu tajwid-tajwidnya tidak akan dibahas karena dianggap sudah memahaminya seperti itu. Jadi yang ada placement Baik, test hanya makasih. untuk kelas bab makhorijul huruf seperti itu Ibu ya. Kasih Mbak Siva. Oke, sama-sama Ibu. Baik, ada lagi yang lain Bapak Ibu semua? Masih semangat ini? Masih. Oke, Semangat. mungkin nanti untuk mengenai privatnya bisa langsung hubungi ke nomor Syifa ya Bapak Ibu. Di capture saja, nanti di japis saja. Selanjutnya barangkali ada yang mau bertanya mengenai materi pada pagi hari ini kepada Ustadz Nijal, barangkali ya Bapak Ibu semua untuk materinya yang sangat menarik. Boleh silakan Bapak Ibu semua. Simpulannya Silakan mohon diulang kesimpulan. Ibu Widiani ya, silakan Ibu Widi. Nah, mohon diulang kesimpulannya tadi agak tertinggal. Baik, silakan Pak Ustadz. Baik, Anda share screen dulu ya untuk memudahkan. Jadi untuk kesimpulannya Bapak Ibu semua, ketika kita membaca Al-Quran, nanti kita akan dihadapkan dengan yang namanya kondisi huruf itu dibaca tebal atau tipis. Ya. Jadi sekali lagi, ketika kita membaca Al-Quran, nanti kita akan berhadapan dengan huruf yang bisa dibaca tebal, dibaca tipis, ya, atau istilahnya tebal selama-lamanya, tipis selama-lamanya, ya seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari bab yang namanya tafkhim tarkik, ya. Tafkhim tarkik. Tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis. Nah, tulis lagi ya. Tafkhim itu tebal, tarkik itu tipis. Jadi nanti ada yang tafkhim selama-lamanya, tebal selama-lamanya. Pokoknya dalam kondisi apapun, mau fathah, kasroh, dhammah, sukun sebelumnya fathah, sukun sebelumnya kasroh, sukun sebelumnya dhammah, dia dibaca tebal selama-lamanya. Kemudian yang berikutnya dibaca tarkik atau tipis, ya. Tarkik selama-lamanya, tipis selama-lamanya. Pokoknya tipis selama-lamanya. Kemudian yang ketiga yaitu dia wajahan. Wajahan itu memiliki dua wajah, bisa tebal, bisa tipis, ya. Jadi Tergantung. betul tergantung. Di antaranya apa yang tergantung itu? Di antaranya Semua huruf huruf ro, hurufnya apa saja? huruf alif, dan huruf lam, Alif, ya. huruf lam. Jadi lam, ro, dan alif ini nanti memiliki dua muka, ya, dua wajah, ya. Dia dibaca tebal, bisa dibaca tebal ataupun tipis, tergantung situasi dan kondisinya. Nah, tadi secara kesimpulan gimana? Jadi nanti huruf itu dia ada yang berharokat. Harokat itu ada tiga, harokat fathah, kasroh, dhammah, yaitu harokat namanya. Ada dalam kondisi sukun. Kalau huruf itu dalam kondisi harokat, gimana tebal tipisnya untuk huruf ro? Pertama, huruf ro ketika berharokat, ya. Kalau harokatnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya, sekali lagi. Huruf ro berharokat, harokatnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Huruf ro berharokat kasroh, maka dia dibaca tipis. Ya, jadi kalau harokat ro fathah dhammah tebal, ro kasroh tipis. Dan sekarang kalau ro-nya dalam kondisi sukun, maka kita lihat dulu harokat sebelumnya. Sekali lagi, kalau ro-nya harokatnya sukun, maka kita lihat harokat sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah atau dhammah, maka dia dibaca tebal. Ya, sekali lagi, kalau ro-nya sukun,
sebelumnya fathah atau dhammah maka dia dibaca tebal. Tebal. Dan kalau roknya sukun sebelumnya kasroh maka dia dibaca tipis. Apa contohnya tadi Fir'aun, Fir'aun. Apa contohnya itu ya? Kemudian ini pengecualian. Kalau roknya sukun sebelumnya roknya sukun sebelumnya kasroh tapi ada tambahan setelah rok sukun ini adalah tebal, huruf tebal. Jadi rok sukun diapit oleh sebelumnya kasroh tapi setelahnya huruf tebal. Apa diantaranya tadi huruf tebal? Huruf to, ya, huruf of, ya, hod, ho. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Maka dia dibaca tebal. Baik, begitu Bapak Ibu kurang lebihnya. Ada lagi barangkali saya tes Pak, mau tanya Pak. Tadi kalau baca yang tebal, pangkal lidahnya naik. Betul. Apakah huruf-huruf tebal lainnya juga pangkal lidahnya naik? Betul sekali Ibu semua ya. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan pangkal lidah pasti hurufnya tebal gitu aja ya. Atau gini, Jadi sodoko gitu ya. Dan atau gini Bu, lain-lain. ini jalan pintas ya, jalan pintas Ya. yang mungkin bisa kita semua aplikasikan. Kalau huruf hijaiyah, coba huruf hijaiyah ada berapa Bu? 28. 29 ya, 29. Atau 28 itu huruf abjadiyah. Kalau huruf hijaiyah dia ketika dikasih harokat fathah maka dia bunyi vokal ujungnya dia jadi o, maka dia tebal ya. Ya. Apa contohnya? So, do, to, zo, ko ya. Ko. Nah, gitu ya. Goin. Bisa kho, go, betul ya. Pokoknya kalau huruf hijaiyah yang dikasih harokat fathah kan biasanya kalau kita kasih fathah misalkan huruf jim dikasih fathah jadi ja. Kalau huruf misalkan huruf apa lagi? Yang Huruf pakai sin. titik jadi kho. Huruf sin dikasih fathah jadi sa. Sa. Tapi kalau goin tadi huruf goin dikasih fathah jadi pakai jadi go ya. Bukan ga tapi go ya. Huruf kof dikasih fathah jadi ko. Jadi vokalnya o. Nah, gitu ya kurang lebih untuk jalan pintasnya untuk mengetahui huruf tebal tipisnya itu di mana? Di antaranya huruf tebal itu biasanya kalau dikasih fathah maka dia dibaca o ujungnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Lidah naik ya Pak ya. Betul, pangkal lidahnya naik. Maaf Ustaz, tanya Ustaz. Tanya Ustaz. Bangga Ibu. Tadi kalau yang dibaca tipis tadi yang ro ini ya ro iya ro ini gini Ustadz ini misalnya ada contoh ya roknya mati tapi sebelumnya tuh kan ada di fathah kasroh tapi setelahnya huruf tebal gitu dibacanya tebal atau tipis Ustadz? Iya tadi termasuk yang tebal kirtos contohnya ya Kalau sebelumnya fathah terus rok mati terus setelahnya huruf tebal coba gimana Bu? Tebal. Diulangi coba. Fathah Roknya terus rok sukun roknya terus setelahnya sukun. Tebal. Setelahnya tebal Ustadz. Rok sukun setelahnya huruf tebal. Terus tetap tebal bacanya. Iya. Iya, berarti karena fathah. Jadi iya fathah atau ya. Makanya itu tadi kan yang yang belakangnya tebal berarti langsung tebal ya Ustadz ya. Ya, pokoknya kalau roknya sukun setelahnya tebal maka dibaca tebal gitu. Iya. Terima kasih Ustadz. Baik Ibu. Ustadz, tanya Ustadz, kalau jim sukun, setelahnya kan rok sukun, jimnya sukun, itu kan huruf qalqalah, enak bacanya langsung fajar gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya itu huruf shad, apa dibaca se juga, asr gitu? Ya, wal asr, betul. Tapi jangan sampai pokoknya jangan sampai jadi mantul wal asr. Wal asr. Jadi gimana? Memang mirip ya.
Tapi bukan berarti dikol-kolahkan. Misalkan wal asr. Jadi bukan asr. Kalau misalkan jadi se ya wal asr se itu baru apa istilahnya Asur. dikol-kolahkan. Tapi memang kalau dari segi praktek begitu ya, seperti ada kol-kolahnya, tapi memang bukan huruf kolkolah. Wal asr, Nggak wal apa-apa. fajr. Nggak apa-apa ya Ustadz. Nggak apa-apa ya, Seperti Bu. water gitu. Water gitu. Watur, betul, watur. Mm, Mm. mm. Iya, Ya, terima kasih. sama-sama Ibu. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua untuk pertanyaannya. Dan mari kita cukupkan juga karena waktu sudah menunjukkan jam 9.45 nih Bapak Ibu semua ya. Insya Allah nanti kita akan lanjut lagi di kajian berikutnya. Dan barangkali ada motivasi dari Ustadz Nizal tambahannya silakan. Nanti akan disambung oleh Sipa untuk penutupan kajian Zoom pada pagi hari ini Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Baik, Masya Allah ya. Pertama, Ana mohon maaf kalau misalkan dalam segi penyampaian banyak kekurangan ya, baik itu dalam jaringan begitu ya, sinyal putus-putus ataupun pemaparan yang barangkali misalkan ada kesalahan ya. Kadang kesalahan itu ketika kita sudah beres, ketika dilihat lagi ataupun diputar lagi, oh ternyata ada salah penyampaian gitu ya. Misalkan karena kekeliruan lidah anak ya, dan itu murni kesalahan dari anak kalau misalkan nanti ketika dalam penyampaian ada kekeliruan ya, kekeliruan ya. Kemudian kalau misalkan dirasa tadi ada manfaatnya, semoga menjadi amal jariah bagi ibu bapak semuanya ya. Karena ketika kita memperbaiki satu huruf, kemudian hurufnya kita betul dalam pengucapannya, kemudian ketika kita membaca Al-Quran, maka istilahnya kita akan panen pahala dari setiap huruf yang kita baca dengan tepat, baik, dan benar. Begitu ya. Dan berikutnya, terakhir, ya, Ana selalu mengingatkan untuk belajar lebih giat dan temukan guru untuk bisa bertalaki secara langsung. Karena itu derajatnya lebih tinggi begitu ya. Misalkan di tempat ibu di kampung halaman nih, misalkan ada ustadz yang memang mumpuni di bidangnya, silakan ibu misalkan nanti bisa membacakan di hadapan guru karena itu lebih lebih penting ya dan lebih lebih sempurna ya. Karena Rasulullah pun ketika di bulan Ramadan satu kali ya, sering kali setiap tahunnya mentalakikan, membacakan di hadapan malaikat Jibril ya, itu nabi kita ya, apalagi kita begitu ya. Jadi saran dari anak, offline mantap bagus, tapi jangan lupakan untuk online bagus mantap, tapi jangan lupakan untuk offline supaya kita bisa seimbang gitu ya, bisa mempraktikkan di hadapan guru begitu ya. Tapi kalau misalkan belum menemukan guru yang tepat, hanya di online saja, nah, semoga nanti suatu saat bisa menemukan yang terbaik gitu ya. Begitu barangkali dari Ana, Tasyifa dan semua ibu bapak semuanya ya. Semoga tetap semangat dan istiqomah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Gak ada suaranya Teh Sifa. Masih di mute. Oh iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Nizal untuk pemaparan pada materi pada pagi hari ini, juga motivasinya ya, Masya Allah, bermanfaat sekali ya Bapak Ibu semua. Tidak hanya untuk Sipa saja, tapi juga Bapak Ibu semua ya. Nanti bisa dipraktekkan contoh-contoh yang barusan, rumus-rumusnya di bacaan Quran yang selalu kita baca setiap hari. Masya Allah Bapak Ibu semua. Nanti juga jangan lupa bergabung kembali nanti di jam 1 siang ya untuk tasin makomatnya. Lalu disambung di jam 4 sore untuk taklimnya. Insya Allah hari besok masih ada dengan judul-judul yang lebih menarik lainnya lagi ya. Sehingga linknya juga jangan lupa disebarluaskan untuk sama-sama bergabung bertolabul ilmi belajar di sini bersama Sobat Ngaji. Masya Allah ya. Dan juga Sipa mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang senantiasa setia mengikuti kelas akbar selama Ramadan ini ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan untuk saumnya hingga selesai, dan semoga selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita cukupkan pada kajian
hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta ilaha wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Bapak Ibu, saya Jazakillah mewakili tim Sahabat Tesfa. Ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah khair wabarakatuh. Tesfa. Terima kasih Teh Sifa. Sama-sama Ibu, Semoga terima sehat kasih selalu Teh banyak. Sifa. Amin ya rabbal alamin. Selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu ya. Amin ya rabbal Mohon alamin. izin kami akhiri. Ya.